Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 4 yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas dalam bab 4 ini. Sub pokok bahasan A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sub pokok bahasan B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sub pokok bahasan C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang 5 penyebab melemahnya jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda. Karena lemahnya semangat juang yang muncul kemudian mengakibatkan bermasalah di bidang karakter yang pada akhirnya akan melemahkan dalam rangka pencapaian cita-cita nasional. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas perilaku positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan bahas adalah nilai religius. Nilai religius itu ada percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, hormat menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang keenam, saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Karena bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional. Dan dengan demikian maka harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai produktivitas. Yang pertama adalah perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Kemudian yang kedua, tersedianya sarana prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk selalu kreatif dan produktif. Yang ketiga, terciptanya peraturan perundang-undangan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian nilai yang keempat itu adalah nilai keseimbangan. Yang pertama adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, harus saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan apakah itu agama dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan baik jasmani maupun rohani, lahiriah maupun
jasmania. Kemudian yang kelima, nilai demokrasi. Demokrasi dan kedaulatan di tangan rakyat, yang artinya bahwa setiap warga yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah rasa cinta tanah air. Yang kedua, jiwa patriot. Yang ketiga, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, pemahaman yang benar tentang keberagaman. Karena keberagaman itu adalah merupakan realita. Itu adalah merupakan bagian dari bangsa ini. Dan yang kelima, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nilai yang keenam itu adalah setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya bahwa masyarakat menilai bahwa upaya penegakan hak asasi manusia yang paling menonjol itu adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Nah, inilah salah satu bentuk persamaan di hadapan hukum. Kemudian nilai yang ketujuh adalah nilai ketaatan pada hukum. Bahwa setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian lembaga-lembaga penegak hukum harus independen, tidak boleh ada intervensi dari kekuasaan manapun, sehingga persamaan di depan hukum atau equality before the law ini dapat terwujud. Kemudian nilai yang kedelapan adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sudah sepatutnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia dengan selalu menampilkan perilaku yang menunjukkan bangga sebagai bangsa Indonesia agar tetap tegaknya NKRI. Salah satu perilaku agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah selalu membina rasa persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tentu tidak akan pernah kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus selalu kita jaga sebagai generasi muda. Seperti jumlah dan potensi penduduk yang begitu besar, kemudian semangat kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda yang mendorong bangsa kita menjadi salah satu bangsa yang pertama yang lepas dari penjajahan di Asia. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti adat istiadat, bahasa, agama, wilayah yang luas, tempatnya strategis, alamnya indah dan subur. Oleh karena demikian, maka marilah kita pupuk kekuatan dan keunggulan bangsa kita agar kita semakin bangga terhadap NKRI. Kita sebagai pelajar mulailah dengan belajar yang sungguh-sungguh agar kita mampu menorehkan prestasi dan membanggakan bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Karena sudah banyak juga prestasi yang sudah diraih oleh generasi muda kita, baik di tingkat nasional, regional, maupun di tingkat internasional. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini untuk membahas materi kelas 8 bab 4. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada
materi-materi berikutnya.